Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Kalian gak usah pulang ya, nginep sini aja, ujar Mama Diana. Kalau masalah menginap, keduanya langsung kompak menyeru penolakan. Lain kali saja mah, kebetulan besok ada kuliah pagi. Inggit mengemukakan alasan yang cukup logis. Ya kan bisa bangun lebih pagi juga. Ayolah sayang, Mama masih senang nih ada temannya. Pinta Mama berharap. Mama sayang, katanya pingin cepat punya cucu. Ya kita butuh waktu berdua dong mah. Biru sangat berusaha mencari alasan yang paling tepat. Ya Mama tahu, Mama bahkan udah siapin kamar buat kalian berdua. Sia-sia dong. Sampai segitunya usaha Mama Diana tentu saja membuat Inggit merasa bersalah. Ia ingin segera mengakhiri semuanya, biar dirinya tidak terjebak semakin banyak drama. Baiklah, karena Mama cukup baik, jadi malam ini kita nginep di sini. Mama Diana sampai berjingkrak senang mendengar keputusan anaknya. Lo gila, pulang atau gue bongkar sandiwara kita di sini, bisik Inggit penuh ancaman. Biru mematung di tempat, mencoba memahami situasi yang pastinya bakalan menguntungkan dirinya sendiri. Sama sekali tidak mengindahkan ancaman Inggit. Ia bahkan mengaku punya kartu asnya istrinya itu yang membuat gadis itu terdiam dan bingung. Ya udah, kalian lanjut ngobrol di kamar saja. Selamat beristirahat sayang, ucap Mama lalu. Kamu tidak menghargai betapa keras usaha mereka untuk menyatukan kita. Setidaknya kita mengikuti untuk menjaga perasaannya. Pria itu benar-benar otak batu, tidak pernah memikirkan dampak dari semuanya. Bahkan sedikit pun mengerti perasaan Inggit yang setiap hari tidak tenang. Gue gak peduli, itu urusan lo buat ngejelasin semuanya pada Mama dan juga Papa. Ayolah Biru, kerjasamanya. Nego Inggit di tengah keputusan yang pelik. Lo pingin semuanya cepat berakhir kan? Jadi lo harus nurut supaya Mama sama Papa yakin. Perasaan dari kemarin-kemarin ngomongnya itu mulu. Kapan terrealisasinya? Protes Inggit kesal. Mereka tengah debat kecil di ruang keluarga. Sementara Mama Diana dan Papa sudah beranjak dari sana. Loh, kalian kok belum tidur? Seru Papa yang kebetulan melewati mereka. Iya Pak, ini baru mau tidur. Ayo sayang, ke kamar. Ajak Biru sok manis. Inggit benar-benar pingin muntah mendengar mulut manis sandiwaranya. Sesampai di kamar, benar saja, ruangan yang cukup luas untuk kamar pribadi itu disetting begitu apik. Mama pasti niat sekali melakukan ini. Bruk. Biru langsung melempar tubuhnya di atas kasur begitu memasuki kamarnya. Kangen banget sama ranjang. Apa kabar lo dianggurin minggu-minggu ini? Gumam pria itu seraya mengusap-usap kasur dengan rentangan tangannya. Matanya terpejam, menikmati khayalannya sendiri. Bahkan lupa kalau di kamar ini bukan hanya sendiri. Lebay, celetuk Inggit berlalu, menuju sofa yang terletak di samping ranjang. Gadis itu duduk dengan tenang, mengabaikan Biru yang sama sekali tidak penting baginya. Inggit lebih memilih bersibuk ria dengan benda pipih kesayangan sejuta umat itu. Tentu saja untuk membunuh rasa jenuh dan hiburan di kala penat seperti sekarang ini. Tiba-tiba satu buah notifikasi pesan masuk dari email tertera di sana. Inggit mengernyit bingung, menyorot layar ponselnya dengan hati bertanya-tanya. Bisa tolong kembalikan ke meja saya besok? Ares. Kemarin Ares sempat meninggalkan nomor handphone dan alamat rumahnya, tapi gadis itu belum menghubungi kembali sama sekali. Ia bahkan belum mencuci, baru merendamnya. Kok ini orang bisa tahu alamat email gue? Inggit dibuat penasaran sepanjang malamnya. Gadis itu tidak berniat membalas pesannya, tetapi merasa perlu klarifikasi. Woi, lo belum tidur? Suara bas Biru tiba-tiba mampir di telinganya. Pria tersebut mendatangi lemari dan mengambil selimut bersih di sana. Nih, buat lo, tidur di sofa ya. Awas aja sampai pindah ke ranjang, gue kelonin nanti. Ucap pria itu mengerikan, melempar selimut ke tubuh Inggit.
Inggit menyorot tajam pria batu di depannya dan kembali tenggelam dalam ponselnya. Ya elah, gak usah liatin gue kayak gitu kali. Gue lagi kangen pengen tidur di kasur empuk gue yang nyaman ini. Jangan resek lo ya, apalagi sampai berani ngerjain gue. Habis lo besok pagi. Ancamnya penuh penekanan. Sayangnya Inggit sama sekali tidak merespon perkataan Biru dengan baik. Ia lebih tertarik membalas email dengan pria di seberang sana, mengacuhkan Biru dan bersikap cuek bebek. Asik banget sih, chat sama siapa? Biru merampas ponsel di tangan Inggit. Handphone gue, balikin gak? Bentak Inggit kesal. Hukuman buat lo, karena mengabaikan omongan gue, cecar Biru. Resek banget jadi orang, balikin. Inggit masih bersusah payah merebutnya. Biru naik ke atas ranjang dan berusaha mengangkat tinggi-tinggi ponsel gadis itu. Karena kesal, Inggit sampai menarik kaus Biru dan terjadilah pergulatan sengit di antara mereka yang seketika samar-samar terdengar gaduh dari luar. Ambil aja kalau bisa. Biru melempar ponsel Inggit ke atas lemari. Inggit benar-benar kesal setengah mati. Dirinya sudah berusaha menanam kesabaran belakangan ini. Tapi kali ini Biru benar-benar keterlaluan. Ambilin atau apa? Bilang ke mama sama papa. Silakan, tapi lo perlu lihat ini dulu. Gue yakin lo orang yang cukup menjaga image. Sergahnya cukup percaya diri. Maksud lo? Biru menampilkan gambar Inggit yang tidak senonoh dengan dirinya yang tengah berada di dalam satu ranjang di ponselnya. Tentu saja tampilan muka pria itu dicat. Dan itu terlihat Inggit seperti cewek murahan yang tengah ngamar. Loh, Inggit jelas marah, menyorot Biru penuh dengan kilatan emosi yang menyala. Hapus nggak? Gue nggak pernah ngerecokin hidup lo, tapi kenapa lo jahat sama gue? Bentak Inggit murka. Biru malah cengengesan tidak jelas, benar-benar tidak berperasaan. Udahlah, nggak usah marah-marah. Kalau lo pingin gambar-gambar ini aman, tidak sampai tersebar ke seantero kampus, ya lo nurut aja, paham? Sarkasnya sinis. Inggit bergeming dengan sejuta pikiran di otaknya. Bagaimanapun, ia harus bisa menghapus gambar-gambar dirinya yang Biru colong dengan kurang ajarnya tanpa sepengetahuan Inggit. Gadis itu mencoba tenang, diam, dan menurut, karena memang saat ini tidak ada pilihan. Tapi sedikit banyak ia menaruh dendam. Ternyata Biru lebih jahat dari yang Inggit kira. Inggit mengira Biru hanya penjahat wanita, player. Tapi ini malah lebih parah. Tindakannya sangat merugikan untuk Inggit. Gadis itu tidak bisa membayangkan kalau seandainya foto dirinya itu tersebar. Sudah pasti akan sangat merusak reputasinya. Bahkan jalur beasiswa di kampusnya bisa dicabut gara-gara tindakan amoralnya. Gue harus bisa dapetin foto-foto itu. Inggit pura-pura tidur di sofa yang tersedia di kamar Biru. Gadis itu benar-benar tidak bisa menganggap remeh pria batu di depannya yang dengan santai dan asiknya malah bervideo call bersama Hilda tanpa memperdulikan perasaan Inggit sedikit pun. Inggit sama sekali tidak terpengaruh. Otaknya sudah dipenuhi dengan segala rencana yang ia sendiri merasa mumet untuk menjalankan. Sayang, besok aja ketemuannya ya. Aku juga kangen, tapi ini sudah malam. I love you. Itu adalah suara Biru yang tengah mengobrol asik dengan Hilda di telepon. Inggit mendengar semuanya. Gadis itu hanya pura-pura tidur. Bahkan dirinya sama sekali tidak bisa terlelap. Wah, cepet juga lo tidur. Padahal gue belum puas debat sama lo. Malah tidur, gak asik. Celetuk Biru yang Inggit yakini berada di dekatnya. Sebab ia merasa gumaman itu terasa begitu dekat. Cantik sih, tapi sayang gue gak cinta. Dan gara-gara lo, gue mesti jadi anak baik sepanjang masa. Kalau bukan karena hak waris papa, sudah dari hari pertama lo jadi istri gue, udah gue buang. Biru menatap sengit perempuan yang tengah tertidur di sofa kamarnya. Hari sudah lumayan malam, dan saatnya pria itu beristirahat. Malam ini begitu menenangkan untuk dirinya. Biru tidur dengan cepat setelah membalas pesan ungkapan selamat malam dari kekasihnya.
Inggit yang sudah mengantuk memaksa tetap membuka matanya demi misi masa depan. Dirinya bahkan tidak bisa tidur dengan tenang selama gambar-gambar itu belum berhasil dilenyapkan. Gadis itu sedikit mengintip, dengan membuka matanya sedikit, memastikan si Stone sudah tidur. Inggit bangkit dari sofa mendekati ranjang. Netranya menyorot liar ke sepenjuru kamar, menemukan ponsel biru di bawah himpitan tangannya. Sepertinya pria itu tertidur saat bermain ponsel. Inggit sedikit menahan nafas saat mengambil HP biru. Gadis itu melakukan dengan sangat hati-hati, takut empunyanya murka dan menyebabkan gagal total. Yes, pekik Inggit tertahan begitu mendapati ponsel pria itu. Inggit langsung menyalakan handphone dengan merek buah apel digigit itu. Sial, umpat Inggit kesal mendapati ponsel biru di password. Ia mencoba gambling, tapi hasilnya nihil. Tidak bisa. Ingin sekali Inggit membanting ponsel itu dari tangannya. Dengan kesal, ia meninju-ninju muka biru di udara. Lo benar-benar jahat, Albiru. Gua pasti bales semua ini. Lihat saja, gumam Inggit lirih. Kembali duduk di sofa dengan pikiran yang kacau balau.